Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada siang ini. Cukup panas. Kita lanjutkan kajian-kajian kita, semoga bisa memberikan sebuah pencerahan untuk kita bersama. Kajian kita kali ini adalah topiknya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini terdiri dari dua diksi, yaitu Lailatul dan Qadar. Lailatul itu ada ini malam. Ini bisa kemuliaan atau mulia, bisa juga penentuan. Malam ini pun nanti kalau teman-teman Thoriqoh itu membahasnya lebih detail. Apakah malam-malam ketika matahari tidak ada sehingga gelap, atau malam dalam nuansa lain ketika gelap, ketika kita belum menerima pencerahan. Nah, itu nanti bagus nanti kalau teman-teman yang ikut Thoriqoh membahasnya itu sangat bagus gitu. Jadi tidak serta-merta diartikan malam-malam yang gelap gulita itu kan malamnya mata, ada malamnya hati, kira-kira begitulah. Jadi bisa disebut malam. Terus untuk untuk Lailatul, yang Qadar itu bisa disebut kemuliaan atau penentuan, tapi biasanya kita ambil untuk konteks ini adalah kemuliaan. Jadi malam kemuliaan gitu. Oke. Gua hapus. Kebetulan sekarang kita ada di penghujung Ramadan, yaitu 10 malam terakhir sudah kita lewati, sehingga kita memburu malam-malam ganjil, yaitu malam-malam Lailatul Qadar. Kalau di daerah kami di Tanah Jawa itu kemarin waktu malam yang ke-21 memasuki malam-malam 10 malam terakhir, itu kami memperingatinya dengan selamatan gitu. Jadi orang Jawa itu orang yang paling gemar selamatan, sebagai tanda syukur, selamatan gitu. Mungkin ada yang bilang wah itu bid'ah gitu. Ya nantilah kita bahas tersendiri tentang bid'ah ya. Jadi begitu di Tanah Jawa itu begitu juga kami juga kemarin begitu, ada selamatan selikuran. Selikur itu 21. Jadi 20 malam 21-an begitu. Kalau berdasarkan yang umum itu Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil, yaitu malam 21, terus 23, terus 25, terus 27, terus 29. Tetapi aku pernah diskusi dengan teman yang ikut Thoriqoh gitu. Mereka hitung itu meskipun masih probability, artinya tidak memastikan. Tetapi dari kalau kita pakai forecasting itu regresi linear ya, regresinya linear. Dari sejarah masa lalu itu kebanyakan jatuhnya, ini menurut mereka loh ya, itu di malam 27 gitu. Cuman itu pun tidak sebuah penentuan pasti malam 27 enggak, tapi probability kebanyakannya itu di malam 27 itulah terjadi momen Lailatul Qadar itu.
Itu yang kita ketahui secara umum. Tapi aku di sini akan memberi judul Lailatul Qadar yang lain. Nah, jadi judul kajian kita hari ini adalah Lailatul Qadar yang lain. Gitu ya. Begini, ada de jure, ada de facto. De jure bahwa sholat 5 itu wajib, gitu. Sholat 5 itu wajib. Jadi gini ceritanya, sahabat-sahabat Nabi yang orang kota itu banyak berhutang budi dengan para Arab Badui yang di gunung-gunung itu, gitu. Karena apa? Karena orang kota tentunya peradabannya lebih tinggi ya. Terus ada lahir rasa ewuh pekewuh kalau orang Jawa bilang, atau sungkan gitu ya. Jadi ada hal-hal ketika sahabat-sahabat ini sungkan untuk menanyakan kepada Kanjeng Nabi karena alasan kondisional tertentu ya. Itu mereka berhutang budi terhadap Arab-Arab Badui yang dari gunung itu. Karena apa? Arab-Arab Badui itu orangnya BTL, itu istilah kami BTL, Batak tembak langsung. Jadi nggak ada ewo pekewo, apa yang mau mereka tanya langsung gitu aja gitu. Pada saat itu mereka dari gunung turun, saya naik kuda gitu, tiba-tiba Kanjeng Nabi sedang istirahat gitu. Kanjeng terus tanya, kalau kami Islam apa yang wajib kami lakukan gitu. Kira-kira bahasa lepasnya gitulah. Kanjeng Nabi tengah istirahat gitu ya, saat apa santai-santai gitu, tanpa sungkan datang ketemu langsung tanya si Arab-Arab Badui itu. Lalu Kanjeng Nabi menjawabnya, khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin gitu loh. Jadi disitulah hadis tentang kewajiban sholat yang 5 itu atau 5 sholat itu gitu. Jadi secara de jure ahli fikih atau fuqaha mengatakan bahwa sholat 5 itu wajib gitu ya. Sholat 5 itu wajib. Ini secara de jure ya. Sholat 5 itu wajib. Ya memang sholat 5 itu wajib. Ini sholat yang kita ketahui gitu loh. Nanti ada sholat yang lain gitu ya. Ternyata dia tidak wajib gitu. Seperti aku, ketika aku umur dari mulai 10 tahun itu mulai belajar sholat ya. Kira-kira umur 35 atau memasuki ke 40 itu sudah cara pandangnya sudah berubah. Dari 10 tahun ke katakanlah 35 atau ya sudahlah kita 40, 35 ke 40 itu aku wajib sholat. Nah ini dia, khomsa sholawatin ini wajib. Tetapi ketika sudah berumur 40 ke atas seperti sekarang ini, sudah setengah abad lebih, itu aku tidak lagi mengatakan bahwa aku wajib sholat. Ya, sholat tidak wajib bagiku. Sekarang ini sholat itu tidak wajib. Terjadi perubahan paradigma berpikir. Tetapi sholat 5 itu menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Maka aku bukan wajib sholat lagi, tapi aku butuh sholat. Itu ya. Jadi inilah yang dimaksud sholat yang lain itu dari perspektif cara pandang. Ini sholat yang lain. Mengapa aku menjelaskan ini? Karena aku akan menjelaskan Lailatul Qadar yang lain. Lailatul Qadar yang tidak seperti yang dipahami secara umum. Nah, seperti ini sholat yang lain, dia tidak dipahami secara umum, tapi karena dipahami secara umum sholat 5 itu wajib. Ternyata di sini berubah menjadi kebutuhan, kewajiban, kebutuhan. Ya, di sini secara de jure, di sini secara de facto. Itu kira-kira.
Ya, paham ya? Oke. Aku lanjutkan. Kita akan berbicara tentang sejarahnya dulu ya, sejarahnya dulu. Kita bicara tentang uzlah. Aku takut salah tulisannya gini kah? Uzlah. Gini, oke. Ini kalau dalam bahasa kita bertapa atau tapa. Orang Jawa bilang topo atau menyendiri. Kalau kita lihat bahwa dalam budaya Arab itu tidak ada loh, budaya uzlah itu tidak ada. Tidak ada. Kalian pelajari antropologi Arab itu yang ditulis oleh siapa tuh ya? Adam Smith atau siapa? Tebal bukunya segini itu. Budaya topo, kalau orang Jawa bilang topo, tapa atau uzlah atau menyendiri itu tidak ada dalam bangsa Arab, kultur bangsa Arab tidak ada itu. Ini justru adanya di kultur bangsa Indonesia itu Jawa. Ya, menarik ya. Arab Jawa gitu. Artinya apa? Peradabannya itu bersaing. Mana lebih dulu? Ternyata Jawa gitu loh. Di Jawa itu seperti kita lihat di film-film itu ya, kalau ada orang mau mendapat kesaktian, dia pergi bertapa, setelah mendapat kesaktian baru turun gitu kan. Itu tafa itu topo ya. Apalagi biasanya lengkapnya itu bahasa majuknya topo broto, itu budaya Jawa gitu loh. Jadi menjadi sesuatu yang aneh. Kanjeng Nabi itu kenal dari mana uzlah itu, topo itu, karena di budaya bangsanya tidak ada. Gitu loh. Tidak ada gitu. Nah, sekarang kita dibantu oleh sejarah gitu loh. Kita dibantu oleh sejarah. Kita pakai yang apa namanya ini? Yang favorit, buku yang favorit, karena banyak tentang sirah Nabi itu ya, banyak ceritanya. Haikal juga nulis banyak. Ya, ini ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Ini juara. Ini ya. Di halaman 82 ya. Halaman 82. Sorry, 83-nya. Aku mau bacakan 83-nya ya. Begini. Mari kita dengar secara langsung penuturan Aisyah As-Siddiq dalam kurung istri Rasulullah kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan titik permulaan kenabian tersebut. Ya. Yang selanjutnya mulai membuka tabir-tabir gelapnya, kekufuran dan kesesatan sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Ya, itu introduction-nya. Sekarang intinya begini. Aisyah, Ibunda Aisyah maksudnya berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah adalah berupa ar-ru'yah as-solihah. Dalam kurung mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau mulai suka menyendiri dan beliau melakukannya di Gua Hira, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Nah, dari sini kita menemu jawaban, ya. Apa jawabannya? Meskipun uzlah, meskipun topo kui, bertapa kui, tidak ada dalam antropologis Arab Semitik, ya. Tetapi kenapa Kanjeng Nabi bisa melakukannya? Karena Kanjeng Nabi sudah dibimbing oleh wahyu, oleh Al-Fatihah ini, itu ya, oleh Al-Fatihah ini, ya. Maka ya, aku bacakan lagi supaya kalian jelas ya. Aisyah ya ibunda berkata, wahyu yang pertama dialami oleh Rasulullah adalah berupa ar-ru'yah as-solihah, mimpi yang benar dalam tidur. Jadi dalam tidur ya. Beliau tidak mimpi melainkan sangat jelas. Artinya dalam tidur mimpinya itu sangat jelas gitu ya. Sejelas fajar subuh yang menyingsing,
Kemudian beliau mulai suka menyendiri dan beliau melakukan di Gua Hira, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Pertanyaannya, yang diterima itu wahyu yang mana? Tuh. Wahyu yang mana? Ya kan? Yang membimbing Kanjeng Nabi Uzlah. Karena meskipun dalam antropologi bangsanya tidak kenal, tapi Kanjeng Nabi melakukan, karena Kanjeng Nabi dibimbing oleh wahyu yang dia terima lewat mimpi. Masalahnya wahyu yang mana? Karena kita harus tahu juga, itulah yang kita sebut dengan Al-Fatihah. Gitu loh. Makanya Al-Fatihah itu disebut pembuka. Yang namanya pembuka itu ya tentunya di depan, nggak di belakang. Dia di depan karena dia akan membuka, dia menjadi introduction dari sejumlah 6.236 ayat dalam Al-Quran. Introduction-nya itu Al-Fatihah itu. Selama ini kadang-kadang kita mengatakan bahwa wahyu yang pertama itu adalah Al-Alaq tentang yang 5 ayat itu yang dimulai dengan Iqra bismi rabbik itu. Kan menjadi suatu pertanyaan, kalau memang itu yang pertama seharusnya kan di depan, ternyata yang di depan Al-Fatihah. Meskipun penyusunan Al-Quran itu memang tidak runut begitu nanti akhirnya, karena ada satu ayat, satu surat belum selesai sudah turun ayat untuk surat lain. Gitu loh. Nah di sini kita harus pandai membedakan antara ayat dan surat, gitu ya. Oke, tapi intinya sementara ini yang mau aku sampaikan, Kanjeng Nabi itu ke Gua Hira dibimbing oleh wahyu. Gitu. Oke. Sekarang tentang sebentar supaya nggak kelewatan, sering kelewatan kadang-kadang ya. Qadar sudah ya, sudah aku jelaskan. Seperti tadi itu berburu di malam-malam yang ganjil-ganjil itu gitu. Terus aku akan menjelaskan tentang ini dulu. Kita tolong bantu Bapak. Oh, sebelum. Nanti kalau kita baca ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan tentang penurunan Al-Qur'an, kita akan menemukan kata-kata seperti ini. Ada ya ginilah tulisannya kadang-kadang N jadi M, nuzul ya, ini turun. Oke, ada anjala, ini menurunkan ya. Ada unjila, ini diturunkan. Oke, ada tanjilu. Ini yang ada di teks Al-Qur'an. Tanjilu, ya, itu apa? Penurunan. Inilah yang namanya varian atau derivasi dari sebuah diksi turun. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 gitu. Sementara kita memahami turun itu seperti apa? Ini kan kita harus jelas dulu. Memahami turun itu seperti apa? Apakah turun ini turun begini dari atas ke bawah gitu ya? Makanya seperti yang kemarin aku bilang bahwa bahasa itu punya keterbatasan dan kita harus pandai memaknainya. Turun dalam konteks ini karena dia tidak berupa materi, jadi jangan bayangkan gini loh. Jangan bayangkan Al-Quran dari langit itu turun begini, dibawa Jibril dari Allah ya, dari sananya, turun begini ke Gua Hira, terus dikasihin gini, terus baca gitu. Terus aku nggak bisa baca gitu. Ya, jangan dibayangkan turun begini nih. Gitu. Ya. Nanti polemik tentang Kanjeng Nabi bisa baca atau enggak kita bahas tersendirilah gitu ya. Oke. Jadi apa yang harus kita pahami? Seperti kalimat gini, seorang guru telah menurunkan ilmu kepada muridnya. Ini ilmu loh ini. Ini ilmu ini pengetahuan ini. Ya. Ya. Seorang guru telah mengajarkan ilmu
kepada muridnya itu bisa menggunakan kata turun. Gitu loh. Jadi bagaimana? Guru itu telah menurunkan ilmunya kepada muridnya. Itu artinya mengajarkan. Gitu. Jadi dalam kata varian turun ini artinya mengajar. Ya. Atau yang berhubungan dengan ajar belajar lah, gitulah. Ajar belajar. Tuh. Jadi diturunkan, diajarkan, ya. Ya. Jadi jangan seperti harafiah turun dari atas langit gitu. Oke, skemanya itu begini. Aku bikin di sini supaya jelas. Skemanya itu begini. Ini Gusti Allah Agung, ya. Ya. Terus Pia Jibril, ya. Jibril, turun lagi ke Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Ini turun lagi ke sahabat. Ini umat, ya. Katakanlah umat pertama gitu ya, gampangnya. Baru nanti dari sahabat-sahabat ini ke umat juga, ya. Ini umat kedua, ya, kita inilah. Gitu, publik. Jadi gini. Ya. Dari Gusti Allah Agung, ya. Via Jibril mengajarkan kepada Kanjeng Nabi, ya. Dari Gusti Allah diturunkan, ya. Ini sebagai mediator, penyampai, ya. Jadi Al-Quran itu bukan untuk kepentingannya Jibril, gitu. Ini kan malaikat, bukan manusia, gitu ya. Jibril mengajarkannya kepada Kanjeng Nabi. Oke. Kanjeng Nabi setelah bisa mengajarkannya kepada para sahabat, ya. Sahabat orang-orang pertama, nanti di dalamnya nanti ada guru-guru kita. Makanya aku bilang kemarin, guru itu adalah penyampai informasi yang dimana kita tidak hidup di zamannya, gitu. Seperti aku, kalian, dan kita semua, kita kan tidak hidup sejaman abad ke-7. Nah, kita tahu informasinya dari guru-guru kita itu, gitu. Ya. Jadi guru itu apa? Penyampai informasi, gitulah. Dari guru itu ke publik, ke umat. Ini prosesnya begini. Yang disampaikan apa ya? Yang Al-Quran itu tadi, ya. Al-Quran. Al-Quran ini. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena Kanjeng Nabi itu tidak hidup selamanya. Kanjeng Nabi tidak bersama kita selamanya. Sedangkan keberagaman kita itu di Al-Quran ini basicnya. Kalau misalkan Kanjeng Nabi hidup sama kita selamanya, Al-Quran nggak usah ditulis, nggak ada, nggak masalah. Karena kalau setiap ada masalah, kita bisa telepon. Ini bagaimana Kanjeng Nabi duduk permasalahannya, penyelesaiannya gimana, kan gitu. Nah, karena kita tidak selamanya bersama Kanjeng Nabi, maka Al-Quran itulah menjadi penting. Karena dia menjadi penting lah, maka dia diajarkan. Oke. Sekarang kita lihat Iqra. Tuliskan Le. Tulisanmu yang lebih bagus. Nih. Ini Iqra, ya. Ini Qira'a, ini Quran. Ini Iqra. Iya, Iqra-nya di tengah. Iya, Arabnya aja. Iqra. Iqra. Iya, di tengah sini. Oke. Terus ini Qira'a.
Ini Quran. Oke, udah. Nah, kamu duduk sini dulu. Sini, duduk sini. Madep sana supaya tahu kalau bapak punya anak keren, gitu. Nah, madep sana. Udah, duduk. Oke. Ya. Ini ada di surat Al-Alaq nanti, ya. Ini Iqra. Sebentar. Aku jelaskan. Ini Iqra, ya. Ini Quran. Ini Qur'an. Ya. Kalau ini ya, ini kata kerja. Sorry. Ini kata kerja asli. Jadi dia tidak dibentuk dari kata benda. Membaca. Nah, itu kata kerja asli. Nah, di sini dia kata benda. Artinya apa? Ya ini, ya ini, ya Quran ini. Kata benda asli dia. Kata benda asli. Jadi ini Quran, ini proper name. Nama kitab namanya Quran. Ini kata kerja asli itu membaca. Oke. Jadi kalau kita nanti bertemu dengan kata Iqra. Kata Iqra itu bisa dari sini. Dari Quran. Bisa dari Quran. Ya. Bisa dari Quran Iqra ini. Kalau dari Quran, maka Iqra itu diterjemahkan Iqra. Tuh, berquran lah. Karena proper name itu nggak boleh diterjemahkan. Iqra, berquran lah. Gitu loh. Kalau Iqra itu diambil dari kata Quran. Kemungkinan satu. Kemungkinan dua, Iqra itu bisa dari kata kerja membaca. Ya. Kalau kita ambil dari kata kerja asli membaca, maka Iqra itu bacalah. Itu. Tinggal bagaimana nanti yang mau kita ambil, ya. Yang penting aku memahamkan dulu karena kita akan mengkaji Iqra ini nanti. Ya. Jadi kalau Iqra dari kata Quran diambil dari kata benda, maka Iqra, maka berquranlah. Nek wong Jawa ngurano kon, ngurano kon. Kamu itu berquran, maksudnya kamu hidup dengan Quran gitu loh. Atau dari kata qoro'ah, membaca, maka bacalah, baca. Artinya baca apa? Ya baca Quran juga. Gitu loh. Oke? Jelas di sini ya. Nanti kita lihat di sini. Nih ya, di surat Al-Araq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra itu setelah aku diskusikan dengan dengan Pak Guru, ya. Guru yang ngajari aku Al-Qur'an. Itu Iqra itu bisa bacalah atau bisa bacakan. Atau bisa berquranlah atau Qur'ankan. Nah, gitu. Bedanya di mana? Kalau bacalah berarti itu untuk kita. Surat ini message-nya itu untuk kita. Tapi kalau bacakanlah itu berarti dari Kanjeng Nabi diperintahkan untuk membacakan Al-Qur'an untuk kita. Paham ya? Atau kalau aku pada lagi Quran, misalkan Quran ya. Berquranlah. Nah, itu kalau untuk kita. Tapi kalau kepada Kanjeng Nabi, Qur'ankanlah. Jadi umatnya ini disuruh diqur'ankan. Ya, dua-duanya dari segi bahasa bisa seperti itu. Oke. Sekarang aku
bikin skema pembelajarannya itu begini. Semoga ini bisa lurus ya. Begini lah, gini. Nah, begini ya. Di sini. Di sini titik awalnya. Di sini titik akhirnya, ya. Jadi, disinilah proses Kanjeng Nabi di Gua Hira itu. Ya. Di sini berapa lama? Nah, di sini kita perlu tahu. Jangan dikira satu kali Kanjeng Nabi uzlah, satu kali Kanjeng Nabi bertapa, lalu terus dapat wahyu terus selesai gitu. Enggak begitu. Kita dibekali oleh bantuan sejarah. Ini yang tadi perjalanan Rasul yang Agung tadi di halaman 82 ya. Jibril turun membawa wahyu gitu. Oke, aku baca yang ini yang penting aja langsung. Ketika pengasingan dirinya atau uzlah di Gua Hira ya, memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, tahun ketiga di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya terlimpahkan kepada segenap penduduk bumi, lalu dimuliakanlah beliau, maksudnya Kanjeng Nabi, dengan mengangkatnya sebagai nabi. Ya, artinya apa? Diwisuda. Diwisuda. Perlu waktu berapa lama? 3 tahun. Tapi mungkin nanti kalian baca sejarah lain ada yang berbeda ya. Ya maklumlah namanya sejarah. Jadi di sini tuh 3 tahun. Ini 3 tahun. Gitu. Di sini 3 tahun. Apa? Belajar. Kanjeng Nabi belajar di sini. Tiap bulan Ramadan naik ke Gua Hira ya. Nanti kalau bekalnya habis, dikirim lagi, naik, dikirim lagi gitu. Sampai tahun ketiga diwisuda. Diwisuda. Artinya di sini Kanjeng Nabi sudah menerima ini. Sudah menerima, sudah selesai belajarnya. Makanya diwisuda. Seperti aku akan diwisuda itu seperti dulu aku S1 ya, insinyur. Itu kalau semua mata kuliah yang aku tempuh itu sudah aku selesaikan. Kalau mata kuliah belum ada yang selesai, ya mana mungkin lah diwisuda. Gitu loh. Jadi logikanya sederhana sekali. Ketika Kanjeng Nabi diwisuda, Kanjeng Nabi itu sudah selesai, pelajaran Al-Qur'annya sudah selesai oleh Jibril di sini. Ini sudah dalam waktu 3 tahun. Begitu selesai baru diwisuda menjadi nabi. Kalau di sini Kanjeng Nabi belajar, ya. Di sini Kanjeng Nabi mengajar. Karena dia sudah diangkat menjadi rasul. Ya. Gini, kalau ini dalam waktu, ya aku tarik garis gini, ini 23 tahun. Kalau kita bagi 2, begini, ya. Ini 13 tahun, ini 10 tahun, ini periode Mekah. Jadi Kanjeng Nabi itu lebih lama di Mekah daripada di Madinah, cuma 10 tahun beliau. Ini. Ya. Proses Kanjeng Nabi belajar Al-Quran oleh Jibril itu 3 tahun. Tapi begitu selesai diwisuda, ya, terus mengajarkan kepada yang tadi itu sahabat-sahabat, nanti sahabat-sahabat ke guru-guru kita sampai ke kita sekarang. Peristiwanya Kanjeng Nabi itu memerlukan waktu 23 tahun. 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah. Tentunya ini pembulatan ya, nggak sama persis. Di sini. Oke. Yang mau aku sampaikan, Lailatul Qadarnya itu di mana? Makanya aku kasih judul Lailatul Qadar yang lain. Ya.
Kalau kita baca kan begini. Ini suratnya ternyata gandeng dia. Gandeng. Dia jejer gitu ya. Ya, ini lihat. Ini 5 ayat dulu dia turun ya, Al-Alaq ini ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq ya. Iqra wa rabbuka akram ya, allazi alama bil qalam ya. Alamal insana malam ya'lam. Selesai 5 ya. Terus berikutnya nanti dilanjutkan oleh Al-Qadar. Jadi ini jejer urutan itu. Al-Qadar juga 5 ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ya, Al-Qur'an ini pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam itu kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hati-hati. 1000 bulan bukan berarti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bukan. Hati-hati. Balago di sini bermain. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Apa yang kalian pahami? Ketika aku ngomong, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada 2. Apakah memang setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 1000 tahun, atau dia ingin hidup panjang, dia ingin berumur panjang, gitu ya. Jadi di sini kata 1000 itu jangan dianggap kuantitatif 1, 2, 3 sampai 1000 ya. Oke, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dalam Qul Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Itu ayatnya jejer ya. Jadi kadang-kadang kalau kita itu terpesona kita, kok indah sekali ya. Jejer. Di surat Al-Baqarah juga di surat Al-Baqarah dinyatakan bahwa Al-Qur'an itu ya di bulan Ramadan itu juga ya. Kita lihat di Al-Baqarah 285. Sini. Kauca ikut cek, jangan-jangan aku keliru bisa bantu aku. 285. Nih ya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan ya kepada Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Jadi iman tuh pakai proses belajar gitu loh. Setelah belajar iman, gampangnya gini loh, teorikalnya. Kanjeng Nabi Muhammad diajari Al-Quran. Sudah itu kan percaya sama tahu itu kan tahu dulu. Baru percaya. Mana bisa orang percaya sesuatu yang tidak dia ketahui gitu kan. Jadi Kanjeng Nabi tidak tahu Al-Quran, dikasih tahu Al-Quran, tahu. Setelah tahu dia bagaimana? Beriman, saya beriman. Gitu loh maksudnya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat kembali di sini. Ya. Berapa tahun? 3 tahun belajar, 23 tahun mengajar. Jadi orang itu, aku taruh di sini ada 2 fase. Ini belajar, ya, belajar. Ini mengajar, mengajar. Kalau orang Jawa bilang di pondok pesantren itu, kon iku nggak ngerti ngaji yo. Nek wis ngaji ngulang no. Ojo kon nggak ngaji, kon nggak ngulang. Yo ngaji yo ngulang no. Gitu loh. Ya, itu bahasa Jawanya begitu. Jadi prosesnya di sini belajar, di sini Kanjeng Nabi mengajar. Di sini dia diwisuda. Ya. Jadi Kanjeng Nabi sudah selesai di sini Al-Qur'an ya sudah segini Kanjeng Nabi, Pak. Dia sudah menerima. Karena nggak mungkin Kanjeng Nabi mau ngajar, jadi jangan dipahami Kanjeng Nabi hanya menerima 5 ayat terus wisuda jadi Nabi. Al-Alaq itu. Kan jadi kacau. Dengan modal 5 ayat mau merubah peradaban kehidupan yang seperti apa? Kalau hanya modalnya 5 ayat. Kan nggak begitu. Ya sudah, Al-Quran ini sudah selesai untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan. Ya, sudah selesai, baru nanti
pengajarannya turunnya dari Kanjeng Nabi ke umat, itu proses juga, itu loh, ya. Dan tetap dalam pengawasan Jibril. Tapi sebagai Kanjeng Nabi Muhammad pribadi sudah selesai di sini. Masa guru mau ngajar dia belum selesai, dia sendiri belum, mata kuliahnya belum selesai, masa mau ngajar? Aku mau ngajar mata kuliah katakanlah operation research gitu. Maka aku harus selesai dulu paham tentang operation research baru aku ngajar gitu loh. Kalau aku belum paham operasi terus aku ngajar, gimana? Itu jangan dibayangkan Kanjeng Nabi dapat 5 ayat terus diangkat, ya enggak lah. Selesai dulu 6.236 ayat. Ini selesai dulu. Ini sudah selesai Kanjeng Nabi. Sudah selesai. Perhatikan ya, jangan ini ya. Ini dari mana ini? Ini selisihnya banyak ini. Sekarang paradigmanya dirubah. Kamu sudah ngaji sama aku ajari. Al-Quran itu ini. Ya, jangan bodoh lagi nanti. Ini kan gampang, ada kalkulator dihitung bisa gitu loh. Makanya jangan memberikan cek kosong kepada ulama. Ulama itu tidak maksum. Kita boleh mengkritik kalau memang kita punya dasar untuk kebaikan bersama. Kalau ini nggak aku sampaikan, 6236. Selamanya orang berapa Al-Quran? 6.666 ayat. Dari mana kamu ngitung 6.666? Ya. Jadi Kanjeng Nabi sudah selesai gitu. Terus ketika diajarkan atau diturunkan itulah, inilah yang disebut Lailatul Qadar. Begitu diajarkan, selesai, tamat, langsung diangkat sudah Lailatul Qadar. Yang dihitung berdasarkan hitungan-hitungan itu ada yang macam-macam berbeda, aku bilang tadi. Tapi sudah 10 malam terakhir itu likuran itu 21, 23, 25, 27, 29. Lihat satu Ramadan itu berapa hari, itu kan beda-beda ya satu bulannya. Itulah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar yang kita kenal. Aku ingin menyampaikan kepada kalian adalah Lailatul Qadar yang lain. Artinya, jangan putus asa ketika kalian telah berusaha memburu malam-malam genap itu. Ternyata tidak ketemu, jangan putus asa. Gitu loh. Ya. Jadi yang malam-malam genap itu adalah Lailatul Qadar secara de jure. Tadi kan ada sholat de jure de facto. Ya, aku hapus ini ya. Ya. Ini Lailatul Qadar itu secara de jure. Itu ya yang malam ganjil itu. Dari 21, 23, 25, 27, 29. Ini secara de jure. Tapi aku akan menawarkan Lailatul Qadar yang lain, yaitu Lailatul Qadar secara de facto. De facto. Ini adalah Lailatul Qadarmu. Kalian masing-masing. Kalian bisa tentukan kapan saja kalian mau. Kalian bisa menemukan Lailatul Qadar. Itu loh. Ini secara de jure, ini secara de facto. Ya. Pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar secara de facto itu kapan? Kapan tuh? Ketika kamu tidak mendapatkan Lailatul Qadar ini, jangan putus asa, temukan Lailatul Qadarmu secara de facto. Waktunya itu kapan engkau mau, kamu bisa tentukan. Loh, kok bisa begitu? Iya dong. Secara de facto, faktanya kan begitu. Apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah ketika orang tidak tahu Quran, kemudian dia belajar, ya, akhirnya mengerti Quran, ya. Setelah mengerti Quran, dia menerapkan dalam kehidupannya itu Quran. Jadi kalau Quran bilang tidak, dia berhenti. Kalau Quran bilang
Oke, silahkan dia jalan. Jadi ini panduan hidupnya. Sebagai contoh, saling berkasih sayang, saling membantu, saling menolong kepada siapapun. Baik kepada saudara Islam maupun saudara-saudara lain yang Hindu, yang Kristen, yang Buddha. Sekalipun siapa saja, kita sesama manusia harus berbuat baik, saling kasih mengasihi. Ternyata itu tidak melanggar Al-Quran. Al-Quran tidak jalankan. Tiba-tiba kamu mau jadi maling, kamu mau jadi korupsi APBN misalkan. Apa kata Al-Quran? Mengambil hak orang itu. Tidak boleh. Berhenti. Suap menyuap. Tidak boleh. Berhenti. Gitu. Jadi ini menjadi panduan hidupmu. Artinya seperti tadi, Iqra tadi, bisa baca, bisa berquran, ya. Artinya ketika kamu mengalami, aku kurang setuju kalau revolusi, karena revolusi itu perubahan cepat, sedangkan kita perlu proses belajar. Bukan laduni, ya. Laduni katanya orang Jawa, ilate kudu muni. ada pemahaman ilmu laduni itu begini. Tanpa proses belajar dia ujuk-ujuk tiba-tiba ngerti gitu. Itu laduni itu. Ya itu urusan lain lah yang goib-goib gitu. Tapi secara umum bahwa kita tahu melalui proses belajar. Makanya bukan revolusi tapi evolusi. Masalahnya kamu tidak berevolusi dari yang hidup ya. Dari yang hidup ini itu berquran, ini tidak berquran. Ya. Kamu menentukan revolusimu. Sekarang kamu menentukan kapan saja boleh, sekarang juga boleh. Karena kalau nunggu Ramadan tahun depan lagi belum tentu kita hidup ya. Ini evolusimu kamu tentukan. Ada dua pilihan, kamu hidup akan berquran ya atau tidak berquran. Kalau kamu berquran, tentunya melalui proses belajar seperti tadi ya. Ketika kamu terjadi evolusi perpindahan dari berquran dari yang tidak berquran ya, tidak berquran menjadi berquran ya. Ini dari yang awalnya tidak berquran, pokoknya apa aja hajar ya. Kemudian kamu menetapkan diri berquran, itulah yang dinamakan Lailatul Qadar yang lain. Paham? Jadi intinya, aku mengajak kalian, mari yuk kita belajar Quran dan kita sebisanya hidup berquran. Karena untuk apa kita hidup kalau tidak berquran? Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.